Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat-sehat semua. Nah, anak-anak, mari kita awali belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Cukup. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema berapa ini? Tema Tema satu judulnya adalah organ gerak hewan dan manusia. Nah, ini adalah tema satu. Nah, langsung saja kita ke subtema. Nah, kita ke subtema. Subtema satu yaitu organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan. Nah, materinya di dalamnya itu tetapi tidak hanya organ gerak hewan, tetapi alat gerak hewan dan manusia. Nah, ini kita belajar IPA, muatan IPA, materinya tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, anak-anak itu bergerak dengan apa? Dengan tangan, dengan kaki. Nah, sebenarnya yang menggerakkan tangan, kaki atau seluruh anggota badan kita itu adalah ada dua, yaitu otot dan otot, cuma otot saja nih, maaf, ada otot saja. Nah, di sini otot, lalu ada tulang, itu disebut alat gerak. Nah, alat gerak. Nah, tetapi di sini alat gerak itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, apa itu alat gerak aktif? Nah, alat gerak aktif adalah otot. Nah, alat gerak aktif itu otot. Kenapa kok otot disebut alat gerak aktif? Karena dapat bergerak. Nah, jadi yang menggerakkan waktu anak-anak kakinya berjalan atau tangannya dapat makan. Nah, itu adalah otot. Nah, otot yang melekat di sekitar tulang. Otot itu tidak kelihatan di luar, Jadi otot itu cuma melekat di antara tulang. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah yang menggerakkan semua anggota gerak tubuh kita waktu kita ingin bergerak, seperti itu. Nah, makanya otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan itu adalah otot. Lalu, selain alat gerak aktif ada juga alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, tulang ini disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, jadi tulang ini dia kalau tidak ada otot, dia tidak bisa bergerak. Nah, jadi yang menggerakkan tulang ini adalah otot, seperti itu menggerak. Nah, otot ini kan selalu melekat di antara tulang. Nah, melekat mengelilingi tulang, maksudnya seperti itu. Nah, lalu ototnya itu yang menggerakkan tulang. Tulangnya cuma mengikuti apa yang otot gerakan. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, kalau anak-anak ditanya, yang menggerakkan anggota tubuh kita itu apa? Nah, jangan menjawab tulang, tetapi otot. Nah, karena yang aktif adalah otot, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif, seperti itu. Sudah paham belum? Ya, semoga sudah paham semua. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Bapak ini dicatat ya, dicatat sebagai catatan hari ini. Di pause dulu. Pause. Set. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Di materi berikutnya kita belajar bahasa Indonesia. Ini ya, muatannya bahasa Indonesia.
materinya adalah pengertian ide pokok. Nah, langsung saja ide pokok itu adalah inti. Nah, ini ya, inti atau dasar permasalahan suatu teks. Jadinya itu ide pokok itu inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, itu adalah ide pokok. Nah, ide pokok itu biasa disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, itu sama saja. Jadi anak-anak kalau di dalam soal ada ide pokok, pokok pikiran atau gagasan utama, itu sama saja. Ide pokok, pokok pikiran, gagasan utama itu berisi gagasan penulis. Berisi gagasan dasar penulis. Jadi sama seperti itu. Lalu cara menentukan ide pokok bagaimana? Nah, caranya di sini nanti ada suatu teks ya, semisal ada suatu teks. Nah, nanti anak-anak baca semua. Baca semua, udah selesai. Nah, setelah itu untuk mencari ide pokok, anak-anak harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama. Nah, seperti itu. Jadi dicari dulu kalimat utamanya. Setelah itu, setelah dapat kalimat utama, kita bisa mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok itu sebenarnya intinya adalah ringkasan dari kalimat utama. Jadi kalimat utama diringkas, nah itu jadilah ide pokok. Nah, seperti itu caranya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Ke contoh soalnya. Nah, di sini ada sebuah teks. Judulnya adalah gurita. Nah, ini pasti mengandung kalimat utama. Nah, ingat-ingat ya anak-anak, dalam sebuah paragraf, satu paragraf ini ya, ini kan satu paragraf. Itu terdiri satu kalimat utama. Nah, satu kalimat utama. Satu kalimat utama. Lalu juga terdiri dari beberapa kalimat penjelas atau pendukung. Nah, jadi dalam sebuah teks itu pasti terdiri dari dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat utama. Yang kedua adalah kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat utama itu dikembangkan dari ide pokok. Nah, kalimat utama itu dalam suatu paragraf cuma ada satu. Nah, lalu kalimat penjelas itu ada beberapa. Nah, kalimat penjelas cuma menjelaskan kalimat utama. Nah, untuk mencari kalimat utama, nah di sini kita harus mencarinya dengan membacanya. Setelah itu, kalimat utama biasanya letaknya di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini kebetulan sudah diberi warna biru, sudah ketahuan, ya enggak? Nah, ini adalah kalimat utamanya. Mari kita baca terlebih dahulu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini kan kebetulan kalimat utamanya sudah ketahuan ya, sudah digaris bawah. Digaris warna biru. Diberi warna biru. Nah, di sini caranya itu kalau tidak di awal atau di akhir. Nah, selain itu kalimat utama biasanya didukung atau dijelaskan oleh kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini.
gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kita baca kalimat berikutnya. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Nah, kalimat kedua ini kan cuma menjelaskan bagaimana pintarnya gurita, ya enggak? Gurita itu hewan yang cerdik dan pintar. Nah, dijelaskan didukung oleh ini. Karena gurita memiliki daya ingat. Nah, makanya kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Seperti itu. Selanjutnya kita baca kalimat ketiga. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Nah, ini kan juga masih menjelaskan bagaimana pintarnya gurita, ya enggak? Gurita kan dapat memecahkan masalah. Nah, ini kan cuma menjelaskan bahwa gurita itu adalah pintar, cerdik dan pintar, menjelaskan kalimat pertama. Nah, makanya ini disebut dengan kalimat pendukung. Nah, sama. Nah, jadi kalimat pendukung atau penjelas itu sama dan biasanya lebih banyak daripada kalimat utama. Kalau kalimat utama cuma ada satu, kalimat penjelas ada banyak. Nah, contohnya ini. Selanjutnya kita baca ya ini. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Nah, ini pun juga masih menjelaskan kalimat pertama. Begitu juga kalimat yang terakhir. Ini juga masih menjelaskan di kalimat pertama. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Nah, setelah kita tahu kalimat utama pada teks, nah kita dapat mencari ide pokoknya materi pada hari ini, yaitu ide pokoknya. Nah, caranya itu langsung saja kalimat utamanya kita ringkas, jadilah ide pokok. Nah, di sini ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kita lihat. Nah, kita lihat ini kan cuma ringkasan dari ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, sekarang coba anak-anak amati ini sama ini. Sama tidak intinya? Yuk diamati. Sama kan? Nah, sama. Ini cuma yang ide pokok ini, cuma ringkasan dari ini. Ringkasan dari kalimat utama. Ini ya, gurita merupakan. Nah, gurita merupakan. Nah, lalu ini dicoret. Nah, dicoret. Nah, hewannya masuk ya. Lalu tidak bertulang belakang. Langsung aja, tidak bertulang belakang. Nah, yang cerdik dan pintar. Nah, jadi ini langsung dicoret. Yang dikenal sebagai, nah ini langsung coret. Nah, jadilah ini ringkasannya. Nah, seperti itu. Jadi ide pokok itu terdapat pada kalimat utama yang diringkas menjadi ide pokok. Untuk mencari ide pokok, caranya kalau tidak di awal paragraf atau di akhir paragraf, lalu kalimat utama itu, untuk mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utama. Nah, lalu untuk mencari kalimat utama, itu kita harus mengetahui letaknya ada di mana. Kalau enggak di awal, di akhir paragraf. Setelah itu, kalau enggak di awal, di akhir paragraf ya. Setelah itu, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat yang lainnya. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Jika banyak salah dalam menjelaskan, Bapak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.